2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Yang kami ta'zimi para alim, para ulama yang senantiasa kita nantikan barokah dan manfaat ilmunya. Yang berbahagia yang kami hormati pemirsa Madinu Official dimanapun berada. Tak lupa kepada generasi muda kader Nahdlatul Ulama yang senantiasa berkhidmah bersama di Nahdlatul Ulama, yang pada Ramadan kali ini lagi menyusun nih kegiatan-kegiatan Ramadan. Kira-kira apa ya? Baik pemirsa, sebagai kader muda, sebagai kader penerus Nahdlatul Ulama di abad kedua, kita harus senantiasa memenuhi kegiatan-kegiatan positif. Apalagi di Ramadan yang kali ini kita masih diberi kesempatan untuk mengisi kebaikan-kebaikan di Ramadan 2023. Nah, para kader NU, tentunya kita sebagai generasi muda banyak sekali kegiatan-kegiatan yang sebelum Ramadan kita ikuti dan bahkan penuh mulai pagi sampai malam. Tapi kalau sudah yang namanya puasa, itu pasti kita akan cenderung dengan kegiatan yang sifatnya itu irit energi. Ya, mungkin tidur dengan alasan, wah ibadah nih tidur. Nah, kali ini saya akan menyampaikan materi gimana sih tips agar ketika kita berpuasa tidak bermalas-malasan, atau kalau bahasa kerennya mager, males gerak. Nah, simak ya para pemirsa. Yang pertama, kalau kita berpuasa, terutama puasa Ramadan, kita harus menyiapkan niat, di mana niat ini harus dimalamkan, yaitu bermalam sebelum puasa dilaksanakan. Nah, niat ini tidak hanya diucapkan dengan lisan, tapi harus tertanam di dalam hati. Nah, sebelum Ramadan kita sudah terlatih nih untuk berpuasa sunnah, mulai dari puasa Rajab, puasa Sya'ban. Nah, oleh karena itu ketika kita berpuasa Ramadan, tancapkan niat dengan kuat. Nanti ketika saya berpuasa Ramadan, saya akan mengisi dengan kegiatan-kegiatan positif. Nah, yang kedua, agar kita tidak malas, kita harus sahur. Jadi untuk kalian nih yang biasanya anti makan malam atau diet malam, kita harus membiasakan diri untuk sahur, karena sahur ini termasuk sunnah. Nah, yang perlu diketahui para pemirsa, tubuh kita ini membutuhkan 8 gelas air putih dalam sehari semalam. Itu termasuk minimal. Jadi, gimana nih cara kita agar bisa minum 8 gelas air putih dalam sehari semalam? Nah, ini bisa dibagi. Caranya, 2 gelas diminum ketika sahur dan 4 gelas diminum ketika berbuka. Boleh dibagi, 2 gelas ketika berbuka dan 2 gelas ketika sebelum tarawih. Nah, 2 gelas sisanya kita minum ketika sebelum tidur, agar tubuh kita ini tidak kekurangan cairan ketika dalam berpuasa. Nah, jadi pemirsa Madinu bisa tahu ya gimana cara kita untuk menjaga energi kita agar ketika berpuasa ini kita tidak sampai lemas. Baik, selanjutnya nih pemirsa, tips yang ketiga adalah kita harus ada olahraga rutin. Nah, jadi bagi para pemuda-pemuda generasi NU yang biasanya kalau setelah sahur kita tidur, jangan ya. Kita lakuin kegiatan olahraga yang ringan, boleh menyapu atau boleh jalan-jalan ya, sambil menunggu waktu sholat subuh, agar ketika nanti kita berpuasa kita dalam keadaan fresh. Karena biasanya nih, kalau kita setelah sahur terus tidur, itu keadaan badannya juga lemes.
Nah, jadi biar tidak lemes, kita buat kegiatan dengan olahraga rutin yang biasanya olahraganya ringan saja. Nah, pemirsa, tips yang keempat adalah kita perbanyak mengaji dan memperdalam ilmu agama. Karena sebagai generasi muda, generasi Nahdlatul Ulama, kita harus memperdalam ilmu agama, menguatkan akidah dan keimanan kita. Karena kita tahu di era ini, di 2023, negara kita, Indonesia, yang menjadi negara berkembang, kini pun sudah menantang untuk menjadi negara maju. Bagaimana nasib pemuda masa depan kalau kita tidak diperdalam dengan ilmu agama, dengan ilmu pengetahuan? Oleh karena itu, mumpung kita dapat diskon besar-besaran di Ramadan, kita dapat flashback besar-besaran, kita isi dengan memperdalam ilmu agama, agar selain dapat ilmu, kita juga dapat double pahala, gitu pemirsa. Nah, selanjutnya tips yang kelima, kita harus mengatur jam tidur kita, agar ketika kegiatan kita juga tidak mengantuk, ketika kita belajar juga tidak mengantuk, dan tubuh pun juga fit ketika dibuat kegiatan. Nah, yang keenam nih, sebagai kader muda, kita juga harus produktif. Kita boleh nih jualan, mungkin all shop, atau mungkin jualan secara langsung, agar kegiatan-kegiatan itu meminimalisir kegiatan kita yang cenderung nganggur atau males gerak. Nah, selain kita dapat untung, kita juga melatih tubuh kita agar terbiasa dengan kegiatan-kegiatan yang sifatnya menggerakkan badan. Nah, gitu. Nah, pemirsa, yang terakhir nih, ada tips yang ketujuh. Tips yang ketujuh, sebagai kader NU, kita harus mengikuti kegiatan-kegiatan positif. Nah, yang lagi dilakukan peserta ngaji kali ini, yaitu santri, yaitu adalah mondok Ramadan atau pondok Ramadan, di mana ini lebih meminimalisir kegiatan anak muda untuk lebih banyak dilakuin dengan kegiatan mengaji. Karena kita sebagai kader NU yang notabene generasi Nahdlatul Ulama, kita juga harus pandai dalam mengaji kitab kuning, membaca kitab kuning, memperdalam kitab kuning, dan lebih menghafal dari syair-syair yang dikarang oleh para ulama. Jadi sudah tahu ya, 7 tips itu bisa nih dilakuin sambil menyimak di layar handphone pemirsa semuanya. Mulai besok, mulai nanti malam, kita lakuin kegiatan-kegiatan positif agar kegiatan yang ada di Ramadan ini juga nggak sia-sia. Soalnya kita tidak akan bisa untuk menjamin kira-kira Ramadan tahun depan kita masih bisa nggak ya berkegiatan seperti ini. Entah mungkin kita sudah tambah kesibukan, atau mungkin kita juga sudah tambah beban, atau mungkin kita juga masih dicukupkan usianya. Oleh karena itu, semoga materi yang saya sampaikan ini memberikan manfaat dan sudah disimak banyak nih. Yuk lakuin kegiatan positif. Saya akhiri sebagai kader Nahdlatul Ulama, jangan lupa untuk terus berkhidmah kepada kiai, berkhidmah kepada organisasi, karena yang kita harapkan adalah barokahnya di kemudian hari. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Selamat belajar, berjuang, dan bertakwa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.